Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Meliana Dias Putri dengan NIM C1C019035 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membahas tugas dari materi kelima, yakni penggunaan sistem manajemen biaya untuk pengambilan keputusan strategik produk pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan yang diampu oleh Bapak Yuliusman, SE MSI AKCA. Product Profitability Analysis. Profitabilitas produk merupakan laba atau profit yang diperoleh dari hasil penjualan produk barang atau jasa kepada konsumen yang dapat menghasilkan laba rugi perusahaan. Dengan demikian, Product Profitability Analysis merupakan sebuah analisis terhadap profitabilitas produk atau analisis atas kemampuan produk dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari selisih harga jual produk tersebut dengan biaya produksinya. Product Profitability Analysis dengan Activity Based Costing. Bila perusahaan menerapkan sistem perhitungan biaya menggunakan metode tradisional dengan perataan biaya atau dengan satu standar alokasi biaya saja, perusahaan dapat mengalami ketidakakuratan perhitungan biaya produksi yang dapat menyebabkan adanya kekurangan ataupun kelebihan biaya pada produk. Kekurangan produk berarti sebuah produk yang sebenarnya membutuhkan biaya sumber daya yang banyak, tetapi justru perusahaan menetapkan biaya per unitnya lebih rendah dari yang seharusnya. Sebaliknya, produk dapat kelebihan biaya yang berarti sebuah produk yang sebenarnya mengkonsumsi sumber daya dalam jumlah sedikit, tetapi justru perusahaan salah menetapkan biaya produksi per unit dengan menetapkan biaya produksi per unit yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang memberikan informasi yang lebih rinci dan akurat terkait biaya produksi, agar tidak berimbas pada kesalahan pembebanan biaya produksi per unit yang tentunya juga akan berimbas pada perhitungan profitabilitas produk. Activity Based Costing atau ABC System dapat memberikan informasi yang cukup akurat mengenai biaya produksi suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga pihak manajemen dapat mengetahui produk-produk mana saja yang sebenarnya menghasilkan keuntungan dan produk mana saja yang mungkin menghasilkan kerugian bagi perusahaan yang dapat diketahui dengan cara mengurangi harga penjualan produk dengan biaya produk tersebut. Target Costing. Target costing merupakan penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan, dan proses ini dilakukan pada saat tahap perencanaan produk. Secara luas, target costing dapat diartikan sebagai metode perencanaan laba dan manajemen laba yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufacturing, sehingga target costing ini digunakan oleh perancang sebelum proses dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk di masa depan. Tujuan dan alasan menggunakan target costing. Perusahaan menerapkan target costing dengan tujuan sebagai alat strategi perusahaan selama tahap perencanaan untuk meminimalkan biaya produksi untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan. Menurut Garrison Noren, alasan menggunakan metode target costing ini berkaitan dengan pengamatan dua karakteristik dari market dan cost-cost yang penting, yaitu yang pertama, banyak perusahaan yang tidak dapat mengendalikan harga. Pada kenyataan yang terlihat saat ini, harga sangat bergantung kepada pasar. Permintaan dan penawaran yang terjadi dalam pasarlah yang sangat menentukan harga suatu produk atau jasa. Sehingga perusahaan yang tidak berusaha mengetahui hal ini atau mengabaikan hal ini akan berbahaya karena mereka akan menanggung resikonya sendiri. Karena itu, antisipasi dari harga pasar dilakukan dengan menggunakan target costing. Yang kedua, banyak perusahaan yang menentukan biaya dari suatu produk pada tahap desain, sehingga sekali produk tersebut telah selesai didesain dan masuk dalam proses produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya secara signifikan. Padahal, kesempatan untuk mengurangi biaya kebanyakan berasal dari desain produk. Misalnya dengan menggunakan bahan baku yang tidak mahal, namun masih tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kegunaan target costing. Yang pertama, menjamin bahwa produk disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Penggunaan target costing di dalam sebuah perusahaan akan menjamin produk yang diproduksi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Hal ini dikarenakan pada tahap awal proses target costing juga melihat kondisi pasar. Maksudnya di sini melihat seberapa tingkat kebutuhan konsumen pada produk tersebut, sehingga produk yang akan diluncurkan oleh perusahaan tersebut dapat lebih disesuaikan dengan baik terkait kebutuhan konsumen.
Yang kedua, menyesuaikan harga dari keistimewaan produk dengan kesediaan konsumen untuk membayarnya. Penggunaan target costing dapat menyesuaikan harga dari kualitas yang dimiliki oleh produk tersebut dan didasarkan pada tingkat berapakah kemampuan dan ketersediaan konsumen untuk membayar produk tersebut. Hal ini dikarenakan tahap awal dalam proses target costing adalah melihat harga kompetitif produk tersebut di pasar yang disesuaikan dengan kualitas produk serta kesediaan konsumen untuk membayarnya. Yang ketiga, mengurangi siklus pengembangan produk. Perusahaan yang menerapkan proses target costing dapat mengurangi siklus pengembangan produk. Siklus pengembangan produk di sini adalah siklus di mana perusahaan harus melakukan perubahan-perubahan atau pengembangan-pengembangan terhadap biaya produksi suatu produk ketika produk tersebut telah memasuki tahap produksi. Sedangkan apabila perusahaan menggunakan proses target costing yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dalam memproduksi suatu produk, pihak manajemen telah benar-benar menghitung biaya yang minim tanpa mengurangi laba yang kita harapkan serta tanpa menaikkan harga jual kepada konsumen. Yang keempat, mengurangi biaya produk secara signifikan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa pada proses target costing, pihak manajemen akan membuat pengurangan pada biaya produk tersebut. Pengurangan biaya produk pada proses target costing dapat menjadi lebih signifikan daripada melakukan pengurangan biaya ketika telah memasuki tahap memproduksi produk. Lalu yang kelima, meningkatkan kerjasama antar departemen dalam perusahaan berkaitan dengan penyusunan, pemasaran, perencanaan, pengembangan, pembuatan, penjualan, pendistribusian, dan penempatan produk. Dalam proses target costing diperlukan kerjasama antar fungsi-fungsi seperti pemasaran, perencanaan, pendistribusian, dan lain sebagainya demi melakukan proses pengoptimalan atau pengurangan biaya atas suatu produk dengan tidak meningkatkan harga jual dan tidak menurunkan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Yang keenam, menggunakan konsumen dan pemasok untuk merancang produk yang benar dan untuk mengintegrasikan seluruh rantai persediaan dengan lebih efektif. Pada proses target costing dalam merancang sebuah produk juga digunakan pandangan terkait konsumen dan pemasok, sehingga pada tahap perencanaan konsumen dan pemasok juga menjadi pertimbangan bagi manajemen dalam menentukan biaya atas produk yang akan diluncurkan tersebut. Karakteristik target costing. Yang pertama, target harga jual ditentukan selama perencanaan produk pada cara orientasi pasar. Yang kedua, target profit margin ditentukan selama perencanaan produk berdasarkan perencanaan profit yang strategis. Yang ketiga, target cost ditentukan sebelum NPD atau New Product Development dimulai yang didasarkan pada pengurangan atau penambahan metode. Yang keempat, target cost dibagi menjadi target cost untuk komponen, fungsi, biaya item, desainer atau pemasok. Yang kelima, target costing membutuhkan kerjasama lintas fungsional. Yang keenam, informasi biaya yang detail tersedia untuk mendukung pengurangan biaya. Yang ketujuh, tingkat biaya dari produk masa depan atau driving costing dibandingkan dengan target cost pada titik yang berbeda selama NPD. Yang kedelapan, menetapkan atau membuat sebuah aturan umum bahwa target cost tidak dapat dilampaui. Proses target costing. Yang pertama, mengidentifikasi produk berkualitas tinggi yang memenuhi permintaan konsumen. Pada tahap ini, manajemen akan mengidentifikasi produk-produk mana yang memenuhi permintaan konsumen. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pada tahap ini, yaitu pihak manajemen akan menentukan harga jual produk yang akan diluncurkan ke pasar. Setelah pihak manajemen menetapkan harga jual produk yang akan diluncurkan tersebut, kemudian pihak manajemen akan menentukan berapa besar target profit yang diinginkan oleh perusahaan atas produk yang akan diluncurkan tersebut. Berikutnya adalah proses perhitungan target cost. Perhitungan target cost dapat ditentukan dengan cara mencari selisih antara harga jual yang telah ditetapkan untuk produk tersebut dengan target profit yang juga telah ditentukan untuk produk yang akan diluncurkan. Setelah allowable cost diketahui, maka langkah yang harus dilakukan berikutnya adalah menghitung drifting cost atau biaya taksiran. Drifting cost adalah penjumlahan biaya bahan baku, biaya proses, dan biaya lain-lain yang diperkirakan akan terjadi untuk memproduksi produk yang bersangkutan. Lalu yang kedua, menetapkan target cost dengan menerapkan value engineering. Value engineering adalah sebuah upaya sistematis dengan cara mengevaluasi fungsi-fungsi dan proses dalam organisasi serta melakukan perbaikan yang dibutuhkan agar dapat menurunkan biaya sekaligus memuaskan kebutuhan konsumen. Value engineering dilaksanakan dengan tujuan agar drifting cost atau biaya taksiran mencapai angka yang sama atau kurang dari allowable cost atau target cost yang telah dihitung pada tahap awal. Proses ini memerlukan peran serta
membutuhkan peran serta semua fungsi dalam perusahaan untuk bekerja sama, menekan biaya sampai mencapai target. Yang ketiga, mencapai target cost pada tahap produksi berdasarkan perubahan praktek saat ini. Setelah melakukan desain dan value engineering, maka target cost diharapkan dapat mencapai dengan artian bahwa drifting cost sama dengan atau kurang dari biaya yang diizinkan atau allowable cost. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya terkait materi penggunaan sistem manajemen biaya untuk pengambilan keputusan strategik produk. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.